Di suatu tempat di Bernland, di sebuah desa, tiba-tiba datang seseorang misterius. Wes gak basa-basi lah, orang ini itu si Budi. Ya nggak tahu asalnya dari mana, terus tubuhnya ini lemes, wajahnya suram, terus dia pingsan. Nah, penduduk di desa itu nggak berani buat ngebawa si Budi masuk ke desa. Ya soalnya si Budi ini orang asing. Akhirnya mereka mutusin buat ninggalin makanan dan minuman di sebelahnya. Kayak nonda. Bisa lah. Ayo wes, gas wes. Mana? Ya aku lah, aku males yuk. Terus pas si Budi ini bangun, aku di mana? ya dia hilang ingatan. Nah si Budi ini berusaha mengingat masa lalunya. Tapi tiap si Budi ini berusaha ingat masa lalunya, dia ini itu selalu ngerasain sakit kepala yang hebat. Terus sama tangan kanannya ini nyiksa dia terus-terusan. Terus si Budi ini sadar kalau penduduk desa itu takut sama dia. Lalu pada suatu ketika, tiba-tiba ada seorang kakek tua yang dikejar sama monster abis. Daskete Oni-chan! Ya, si Budi ini berusaha buat nyelamatin kakek tua itu. Ya, tapi karena si Budi ini terlihat kurus dan lemah, jadinya para monster abis ini nggak modelin si Budi. Jangan ganggu dia! Underestimate my power. Lalu tiba-tiba si Budi ini ngeluarin gelombang energi yang kuat dari tangan kanannya yang langsung ngebunuh para monster yang ada. Kukira cupu, ternyata suhu. Dan dia berhasil ngalahin para monster itu. Ya kekuatan dia ini OP banget. Cuma tiap kali si Budi pakai kekuatannya, tangannya ini bakal langsung rasa sakit yang hang otak. Lalu kakek tua itu ngomong, "Terima kasih nak, aku tahu kamu anak yang baik." Akhirnya si kakek tua itu ngajak si Budi masuk ke desa buat tinggal bareng dia. Ya awalnya para penduduk desa ini itu takut banget sama si Budi. Tapi karena dukungan dari si kakek tua, perlahan para penduduk desa ini mulai suka dan menerima si Budi jadi bagian dari mereka. Ya support dari para penduduk desa ini bikin perasaan si Budi jadi lebih baik. Dia ngerasa kalau dia punya tujuan hidup buat melindungi penduduk desa dan ciptain kedamaian di sana. Akhirnya dia mutusin buat jadi hansip di desa itu. Ya si Budi ini selalu ngusir monster yang nyerang desa itu. Si Budi ini jadi makin kuat dalam tiap pertempuran, dan tiap pertempuran sedikit demi sedikit dia mulai ingat tiap potongan ingatan masa lalunya. Lalu pada suatu ketika, pas dia ini lagi tarung ngelawan monster di dekat Crack of the Abyss, tiba-tiba dia ketemu sama si Bennett. Salah Bennett blok. Ya si Bennett ini juga lagi ngelawan para monster. Akhirnya mereka mabar dan bertarung bersama ngelawan para monster Abyss. Ya karena lokasinya di dekat Crack of the Abyss, monster Abyss ini nge-spawn terus-terusan. Si Budi sama si Bennett ini makin sengit dalam bertarung. Terus pas mereka ini hampir menang, mereka nggak sadar kalau ada sekelompok monster yang nyelinap lalu nyandra kakek tua yang pernah ditolong si Budi. Ya artinya menyerahlah, kalau enggak bakal gue bunuh dia dan semua penduduk desa ini. Ya ngelihat para penduduk desa ini disandra, kepalanya si Budi ini langsung sakit dan seketika tangan kanannya ini menjadi-jadi. Langsung tiba-tiba jebret, si Budi ini ngulti dan ngebantai kelompok monster itu. Dan karena itu akhirnya si Budi ini pingsan. Akhirnya ingatan masa lalu Budi ini terlihat jelas. Jadi di dalam pikirannya si Budi ini ngelihat masa lalunya. Jadi dulunya si Budi ini tinggal di sebuah desa di dekat kaki gunung berapi. Yo, kang ngunusian gambarnya coy. Nah, desa itu seringkali jadi sasaran serangan dari para monster Abyss. Jadi penduduk di sana harus berhati-hati buat bertahan hidup. Nah, si Budi ini tuh seorang pemuda yang pede di desa itu. Dia pede banget kalau dia itu bisa ngelawan semua monster Abyss dan ngebebasin desanya dari teror Abyss. Oh ya, dia juga punya teman bocil namanya L. Bedo blok L. Lalu pada suatu ketika, si Budi ini mau keluar desa buat berburu. "Oi mas Bud, ikut dong." Ya si El ini pengen ikutan. "Jangan, kamu masih bocil, nanti beban." Terus si Budi ini pun otw sendirian. Lalu pas perjalanan, si Budi ini papasan sama makhluk aneh. Ada ibu-ibu guys. Ya kalau di komiknya ini kayak rusa tapi kesurupan sama energi biru-biru. Ya energi biru-biru itu namanya Fall Energy. Gue jadi ngeri anjing. Akhirnya dia nyelinap pergi dan mutusin buat balik ke desanya. Tapi pas dia udah sampai, desanya ini sepi. Halo? Halo? Punten? GoFood? Lalu tiba-tiba datanglah seseorang. Ada orang. Ada bapak-bapak teman-teman. Serius ada bapak-bapak, ada bapak-bapak. Pak. Anjing goblok. Ya tiba-tiba orang itu nyerang si Budi. Ya ternyata semua penduduk di desa ini, mereka ini udah kehilangan jiwanya karena kesurupan full energy. Ya karena itu akhirnya dengan terpaksa si Budi ini harus melawan mereka yang merupakan sukunya sendiri. Lalu tiba-tiba datanglah sepuh desa itu. Ya sesepuh itu udah kesurupan full energy, cuma dia masih punya sedikit kesadarannya. Dia berpesan ke si Budi, "Nah Budi, aku tahu kamu anak yang baik.
tolong akhiri semua penderitaan kami. Ya, sesepuh desa itu meminta si Budi buat ngebunuh mereka semua. Karena mereka lebih memilih buat mati daripada berkeliaran di dunia sebagai makhluk tanpa jiwa. Dan dengan terpaksa dan rasa sakit, dia ngelawan dan ngebunuh satu persatu anggota sukunya yang kesurupan sama Volt Energy buat ngebebasin para penduduk dari penderitaan mereka. Lalu tiba-tiba, Mas Bud, I don't feel so good. I don't wanna go. No. Ya, dia ketemu sama si El, si teman bocilnya. Dan si El ini udah kerasukan Volt Energy dan perlahan kehilangan jiwanya. El. Langsung tiba-tiba Volt Energy yang ada di tubuh El ini nyerang si Budi. Dan muncullah perwujudan dari Volt Energy ini. Jadi ini ulahmu, gue bantai lo HJG. Ya, si Budi ini berusaha ngelawan. Terus dia ngecoba ngegapai inti kekuatan dari monster Volt Energy ini. Mati lo bujang. Langsung si Budi ini ngancurin inti kekuatan Volt Energy. Jebret. Terus kekuatan dari inti Volt Energy ini ngerusak tangan kanannya si Budi dan ngasih dia kekuatan. Ya, jadi tangan kanannya ini berubah jadi biru karena kekuatan Volt Energy, bukan karena dia sering ngocok. Goblok! Rasa sakit ini, kesendirian ini, penderitaan ini. Ya, meski si Budi ini dapat kekuatan, tapi dia ini udah kehilangan keluarganya, sukunya, dan tanah kelahirannya. Ya, dia kehilangan semuanya. Lalu seketika si Budi ini sadar. Hei bang, kamu udah jauh bukah? Ya, seketika dia sadar kalau sekarang dia itu punya keluarga dan tempat tinggal baru. Akhirnya dia bangkit lagi dan bersumpah buat berjuang menjaga keluarga dan tempat tinggal barunya. Tamat. Sepertinya pusat ledakannya ada di sekitar sini. Bang, kita ketahuan bang. Jadi gimana bang? Tunggu.